Saya udah tidur awal supaya bisa bangun. Gak bangun juga. Saya udah siangnya tuh olahraga biar capek sehingga tidurnya nyenyak supaya bisa bangun. Gak bangun juga. Kenapa ya? Ya Abul Hasan, kok saya gak bisa bangun malam? Kenapa? Kata Abul Hasan, innaka rajulun qayyadaka dzunubuk. Kamu itu orang yang sudah diikat oleh dosa kamu. Jadi kalau gak bisa bangun malam, dosa yang mengikat kita. Gak bisa subuh, dosa yang mengikat kita. Kalau berkurang sedikit amal soleh yang sunnah dari yang biasa kita lakukan, dosa itu penyebabnya. Misalnya, sehari teman-teman tilawah 1 juz. Hari ini kurang dari target. Astagfirullahaladzim. Pasti dosa. Kecuali 1 hari bacanya 1 ayat. Kurang dari target. Dosa juga. Atau enggak baca Quran, apa targetnya? Makanya setiap kali berkurang, biasanya duha. Hari ini enggak duha. Biasanya qobliyah, hari ini enggak qobliyah. Biasanya sedekah, hari ini enggak sedekah. Biasanya zikir sekian ratus, sekian ribu kali, hari ini kurang misalnya. Tidak terjadi satu hal yang tidak baik, baik itu musibah atau berkurangnya kebaikan, kecuali penyebabnya karena dosa. Sampai hafalan. Kalau ngerasa susah hafal Quran, istighfar dulu. Jadi sebelum kita mencari ilmu itu istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau bisa sebelum kita duduk dalam majelis ilmu, istighfar dulu minimal 100 kali. Kenapa? Nggak akan mungkin ilmu itu masuk ke dalam hati seseorang yang ada isinya dosa. Ilmu itu sensitif. Ilmu itu seperti dia kan al-ilmu nurullah. Ilmu itu kan cahaya Allah. Dia itu sensitif banget, nggak mau ke tempat yang kotor. Sehingga ketika dia mau masuk ke sebuah ruang hati, dan di hati itu banyak kotoran, ilmu akan keluar lagi. Masuk nih, melihat, wah nggak nyaman nih kotor, pergi dia. Itu ilmu. Sehingga sebelum kita nuntut ilmu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sedikit aja ada dosa mempengaruhi ilmu di hati kita. Hafalan. Kalau kita susah ngafal Quran, pasti penyebabnya dosa, bukan tekniknya yang kurang. Nyari metodologi ngafal Quran senyaman apa, semudah apa. Kalau dosanya banyak, tetap aja susah. Di Gaza, Palestina, kenapa anak-anak Palestina yang terjajah, yang dibombardir sama Israel, yang hidupnya susah, makannya susah, ngafal Quran sebulan khatam 30 juz, 1 hari 1 juz. Ngafal tuh. Hari ini udah berapa juz? 1 juz Ustaz, 1 juz setengah, 1 juz lebih sedikit, 1 juz kurang sedikit, pokoknya 1 juz saja sehari. 1 bulan khatam. Jadi mereka ngafal Quran itu di kelas 6 SD ketika liburan sekolah akhir tahun. Itu waktu ngafal Qurannya anak-anak Gaza itu. Pas sudah kelas 6 SD mau naik SMP, pas liburan akhir tahun sebulan mereka pakai ngafal Quran di masjid. Pulang-pulang sudah hafiz. Paling-paling datang ke masjid modalnya 1 juz 30. Pulang udah 30 juz. Berapa cepat kita menghafal ayat-ayat Allah? Karena menghafal Al-Quran itu bukan pakai IQ. IQ itu yang kesekian. Nomor 1 adalah ketakwaan. Allah berikan ilmu itu kepada siapa yang Allah cintai. Jadi kalau teman-teman menghafal Quran misalnya alif lam mim, alif lam mim, alif apa ya setelah alif teh. Nah, susah. Separah itu. Alif lam mim aja lupa gitu ya. Tadi alif, terus habis alif apa ya? Nah, ini berarti perlu taubatan nasuha. Harus sujud dari pagi sampai sore. Karena lam aja lu lupa. Itu belum dikasih kaf ha ya in sod. Belum lagi dikasih surat-surat yang susah. Jadi kalau misalnya ngerasa susah ngafal Quran, penyebabnya karena dosa. Kayak Imam Syafi'i kan? Bayangin Imam Syafi'i datang ke gurunya, syakautu ila waqi'in an su'i hifzi. Aku curhat kepada guruku, ya guruku kenapa akhir-akhir ini hafalan saya kok susah, berat gitu. Hadis-hadis yang udah saya hafal lupa. Karena Imam Syafi'i itu jarang lupa. Jadi sekali lupa tuh heboh. Aduh lupa. Itu Imam Syafi'i. Kalau kita sekali ingat heboh. Aduh ingat. Karena biasa lupa, sekali-kalinya ingat. Wah hebatnya saya ingat hari ini. Nah ini Imam Syafi'i. Aduh lupa. Datang ke gurunya langsung. Ya guru, kenapa saya akhir-akhir ini hafalannya? Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i hafalan itu buruk adalah masih menghafal ratusan ribu hadis, tapi disebut su'ul hifzi, buruk hafalannya. Gimana yang cuma hafal innamal a'malu binniyat? Itu sangat buruk hafalannya. Nah, kata gurunya apa? Al-ilmu nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Ilmu itu wahai muridku adalah cahaya, dan cahaya Allah itu enggak dikasih kepada pendosa. Lalu Imam Syafi'i pulang,
sepanjang jalan dari rumah gurunya ke tempat pesantrennya nangis. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, pasti saya banyak dosa. Pulang sampai ke rumah langsung berwudu, sholat, taubat. Malamnya tahajud, minta ampun kepada Allah. Kalau orang bertanya, apa dosamu wahai Syafi'i? Kata dia, kemarin saya nggak sengaja lagi di pasar, ada seorang ibu-ibu lewat, terus ada angin kencang, niup, dan kesingkap betisnya. Betisnya kelihatan sekilas, terus nggak sengaja cuma betis nenek-nenek. Tapi langsung berasa su'ul hif, buruk hafalannya. Gimana yang lebih dari betis? Sengaja ngepoin, bukan nenek-nenek. Lama pula, berkali-kali, klik lagi klik. Kumata. Wah, memang nggak ada hafal. Kalau kita nggak ngerasa, nggak Ustaz, nggak ngaruh-ngaruh amat buat hafalan saya, karena nggak ngafal. Imam Syafi'i itu ngaruh karena beliau hafal, jadi tahu apa yang berkurang. Kita mau kurang apa, orang nggak ada isinya. Jadi sesuatu yang tidak ada isi tidak akan terasa kurangnya. Jadi orang yang imannya memuncak, begitu ada sedikit masalah tuh peka banget tuh. Astagfirullahaladzim. Buat kita karena imannya kosong, masalahnya banyak, biasa aja. Ah, saya mah yang kayak gitu-gitu udah nggak ngaruh. Nah ini masalah nih. Kalau orang yang soleh nggak sengaja, astagfirullahaladzim, kan gitu ya, heboh sendiri ya. Ah udah nggak usah lebay lah gitu aja, astagfirullahaladzim. Nih ya, lihat nih punya saya nih lebih parah dari itu. Biasa aja, saya mah udah nggak ngaruh yang kayak gitu-gitu. Udah biasa soalnya. Kenapa? Karena isi hatinya itu tidak sepenuh orang yang beriman. Jadi makin penuh kerasa kurangnya. Makin nggak berisi, tidak tahu apa yang hilang. Makanya istighfar. Dosa itu sangat tidak baik untuk